Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus di hari Kamis 28 Juli 2022 ini. Bersama-sama kita akan menerima makanan bagi jiwa kita lewat renungan yang berjudul Sekolah Padang Gurun. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kitab Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 10. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat 5. Demikian bunyinya. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Saudara-saudara, sebenarnya perjalanan dari Mesir ke Kanaan dapat ditempuh hanya dalam belasan hari saja. Tetapi mengapa Allah membawa bangsa Israel berjalan melalui padang gurun selama 40 tahun? Mengapa mereka harus berkali-kali berputar-putar di tempat yang sama? Padahal Tuhan sudah mempersiapkan suatu tempat yang penuh dengan susu dan madu bagi mereka. Sesungguhnya lewat peristiwa-peristiwa dan pengalaman di padang gurun, Tuhan sedang mengajar mereka beberapa hal yang harus mereka pahami dan harus mereka lakukan. Hal yang pertama adalah mereka harus belajar hidup dalam kerendahan hati. Tertulis di dalam ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Mungkin ketika hidup di Mesir, sebagian orang Israel hidup dengan tingkat perekonomian lebih tinggi dari yang lainnya. Tetapi ketika berada di padang gurun, semua orang mendapat hak dan perlakuan yang sama. Di padang gurun, setiap orang dituntut duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Semuanya mengkonsumsi makanan yang sama, yaitu mana dan daging burung puyuh. Yang memegang kendali dan otoritas penuh adalah Allah sendiri. Jadi mereka harus belajar merendahkan diri untuk tunduk sepenuhnya kepada peraturan-peraturan Allah. Saudara-saudara, ketika kita mengalami masa-masa padang gurun, sesungguhnya Tuhan juga ingin supaya kita belajar untuk hidup dalam kerendahan hati. Dia mau supaya kita hidup tunduk kepada firman-Nya dan bisa hidup berdampingan dengan sesama kita dengan kasih. Selanjutnya, Tuhan ingin mereka belajar untuk mengucap syukur. Ulangan pasal 8 ayat 4 dan 5. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Di padang gurun, Tuhan Allah menjadi bapa bagi bangsa Israel. Seperti yang dikatakan dalam ayat 5 tadi, bahwa Tuhan mengajari mereka seperti seseorang mengajari anaknya. Padang gurun menjadi tempat yang tepat bagi Allah untuk bertindak sebagai bapa yang mendidik dan dengan penuh kasih memelihara anak-anaknya. Ketika bangsa Israel tidak taat atau bersungut-sungut, Tuhan mendisiplin mereka dengan tegas. Di sisi yang lain, selama 40 tahun di padang gurun mereka tidak usah bersusah payah memikirkan pakaian, kasut, atau kaki mereka menjadi bengkak karena Bapa memelihara mereka dengan sangat baik. Ketika kita berada di posisi padang gurun, sesungguhnya Tuhan sedang mengajari kita untuk belajar mengucap syukur di dalam segala keadaan. Bukannya menuntut, bukannya berontak. Sebab hanya di dalam mengucap syukurlah kita baru bisa melihat kasih dan pemeliharaan Allah. Dan setelah itu, Tuhan ingin bangsa Israel belajar untuk sepenuhnya mengandalkan Allah. Kita baca dalam Ulangan pasal 8 ayat 14 dan 15.
Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Saudara-saudara, Kanaan adalah tempat yang menjanjikan suatu masa depan yang luar biasa penuh kelimpahan bagi bangsa Israel. Tetapi dari padang gurun mereka tidak tahu jalan ke sana. Jadi bangsa Israel sepenuhnya harus mengandalkan pimpinan dan pertolongan Allah supaya bisa sampai ke tanah Kanaan. Apalagi padang gurun yang mereka lewati itu begitu besar, dahsyat dan menakutkan, dengan berbagai halangan, binatang buas dan sebagainya. Tetapi Allah memimpin langkah mereka dengan tiang awan dan tiang apinya, melindungi mereka sehingga kaki mereka tidak bengkak. Mereka tidak perlu pusing akan makanan, akan pakaian, akan apa yang mereka perlukan selama dalam perjalanan. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau ada di antara saudara yang saat ini berada di suatu situasi yang banyak kebutuhan, yang membutuhkan tuntunan dan penyertaan Allah, bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan, andalkan Dia. Kita tidak bisa mengatasi segala kesulitan dengan kekuatan kita sendiri. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita, yang sanggup membawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian itu, yaitu sorga. Di dunia ini kita mengalami banyak sekali tantangan, kedahsyatan yang mengerikan. Kita tidak tahu harus melangkah ke arah mana, tetapi Allah tahu kemana kaki kita harus melangkah. Sehingga di akhir perjalanan kita menemukan tanah Kanaan itu yang melimpah dengan segala kelimpahan yang sungguh memuaskan kehidupan kita, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, saya menganjurkan saudara untuk membaca di dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat 1 dan selanjutnya sampai pasal ini selesai. Saudara baca pelan-pelan, saudara renungkan. Karena kisah ini dituliskan ulang untuk memberikan peringatan bagi kita. Kita akan baca sekarang ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara, kita ini sekarang hidup di zaman akhir. Karena itu kita benar-benar harus waspada. Jangan sampai segala perbuatan-perbuatan jahat, pemberontakan, dan segala tingkah laku, perkataan-perkataan yang melawan Tuhan yang sudah diucapkan, yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel, itu kita amalkan sekarang, kita lakukan itu. Semuanya itu ditulis supaya kita jangan meniru mereka. Saudara-saudara, marilah, biarlah kita menyelaraskan hidup kita dengan perintah-perintah Tuhan. Kita tunduk kepada firman-Nya. Kalau kita mendapati dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, masih ada hal-hal seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel berapa ribu tahun yang lalu itu, maka segeralah kita datang berurusan dengan Tuhan, mohon pengampunan, mohon pertolongan Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi kita, menyalipkan segala keinginan daging kita, menyangkal diri, tidak lagi melakukan hal-hal yang selama ini kita lakukan untuk memuaskan emosi kita, memuaskan keinginan daging kita yang akan membuat kita binasa, tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Mari dengan serius kita renungkan, kita koreksi diri, kita berdoa, kita mohon Tuhan
menolong kita dan memulihkan keadaan kita, menguduskan, mengampuni dengan kuasa darah Yesus, sehingga kita layak untuk datang kepadanya dan bertemu dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan yang baru bagi kami untuk mendengarkan nasihat, teguran, peringatan yang Kau sampaikan, yang telah kami dengar. Dan kami mau memasukkannya dalam hati kami, merenungkannya, serta mengoreksi hidup kami. Ampunilah kami ya Bapa, kalau selama ini kami kurang waspada dalam menjalani hidup, padahal hidup kami ini adalah hidup di zaman yang akhir. Tidak lama lagi, tanah perjanjian itu sudah akan dibuka untuk orang-orang saleh-Mu masuk ke dalamnya. Bapa, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk saudara-saudara yang saat ini mengalami proses pelajaran-pelajaran yang berat lewat pergumulan, lewat masalah, lewat keadaan yang tidak menyenangkan. Kuatkanlah mereka ya Bapa, supaya mereka memiliki kemampuan untuk hidup di dalam kerendahan hati, untuk mengucap syukur dalam segala hal, dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan yang mereka lewati sekarang ini. Engkau tidak pernah berbuat jahat. Engkau selalu bermaksud untuk memberikan kebaikan bagi kami umat-Mu yang Engkau kasihi. Karena itu biarlah lewat renungan ini, bila ada umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang tawar hati oleh karena pergumulan yang dirasakan berat, hiburkanlah dengan kuasa firman dan Roh Kudus. Kuatkanlah ya Bapa, mampukanlah mereka untuk terus menengadah ke atas dan mengandalkan Tuhan, mengucap syukur, dan yang terpenting membuang segala ketinggian hati, kesombongan, perasaan bisa melangkah sendiri. Kami mau hidup dengan kerendahan hati, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Padang gurun adalah tempat yang tepat untuk membentuk kita untuk menjadi seperti Yesus. Selamat bekerja, apapun yang kita lakukan, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita, asalkan kita tetap rendah hati, banyak mengucap syukur, dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Amin.